Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Walladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnika wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Kembali pagi hari ini kita semua masih diparingi kesempatan untuk melanjutkan umur dengan Allah pertahankan buat kita anugerah iman dan Islam. Kita hadir di rumahnya pagi hari ini untuk mengabdi kepadanya dengan salat subuh. Kemudian waktu longgar yang kita miliki kita gunakan untuk melanjutkan i'tikaf. Kita kuatkan kembali pemahaman atas ajaran agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semuanya ini sebagai bagian dari pengabdian kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian tentang fikih halal yang ketiga. Subtemanya kuat beribadah, istiqomah menerima yang halal. Artinya jangan sampai karena semangat ibadahnya kuat lalu yang halal-halal diharamkan. Pada pertemuan yang lalu kita mengkaji salah satu prinsip halal haram dalam syariat Islam, yaitu bahwa penentuan halal dan haram, at-tahlilu wa tahrimu, merupakan hak Allah semata, hakullahi wahdah. Tidak ada yang lain selain Allah yang dapat, yang boleh menentukan halal dan haram, kecuali yang memang oleh Allah diberi jalan untuk itu. Seperti Kanjeng Nabi itu memang ditetapkan di Al-Quran bahwa beliau itu tugasnya untuk menjelaskan Al-Quran, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Dalam penjelasan itu lalu kemudian mana-mana yang termasuk khaba'ith oleh Nabi dijelaskan. Itu konteksnya masih konteks taat kepada Allah. Sama juga dengan ulul amri yang dalam kesepakatan hidup kita
terima sebagai otoritas yang ngurusi urusan-urusan umum kita. Kalau urusan pribadi, urusan keluarga kita urus sendiri, tapi urusan-urusan umum itu diberikan kewenangan oleh kita kepada ulul amri, maka apa yang diatur oleh ulul amri untuk kemaslahatan umum itu wajib ditaati, baik yang dia larang maupun yang dia perintahkan, kecuali kalau ulul amri menetapkan aturan yang berlawanan dengan aturan syariat. Karena itu Allah menegur kaum ahli kitab dan kaum musyrikin Arab jahiliyah yang bertindak melampaui batas dengan melakukan penghalalan dan pengharaman sekehendak nafsu mereka. Yang lalu kita sudah kemukakan bahwa orang-orang Nasara itu dinyatakan oleh Allah ittakhadhu arbabam min dunillah, mereka mengambil tuhan-tuhan lain selain Allah. Ittakhadhu ruhbanahum, mereka menjadikan rahib-rahib mereka itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah, karena rahibnya menghalalkan, mengharamkan, dia amini, dia ikuti. Nah, lalu di kalangan orang-orang Islam adakah yang memiliki kecenderungan seperti itu? Kecenderungan menghalalkan, mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Ada. Nomor satu, sebagian sahabat Nabi yang karena terdorong oleh semangat yang kuat untuk beribadah, ibadah dalam makna menghamba kepada Allah, tergelincir pada kecenderungan mengharamkan hal-hal yang baik buat dirinya. Itu disebut slip, ya. Kenapa? Karena menghamba itu maknanya mentaati. Lalu kalau mentaati yang oleh Allah dibolehkan kemudian dia haramkan, nah itu maknanya itu slip, tergelincir. Kecenderungan mereka ini direspon Allah dengan teguran atau larangan. Jadi kepada siapapun, ya, karena hak itu ada di tangan Allah, maka yang lain tidak boleh menerabas hak Allah itu dengan mengharam-haramkan apa yang Allah halalkan. Abdullah bin Abbas, ya, itu menuturkan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, inni idza akalat min hadzal lahm intashartul nisa. Sesungguhnya aku apabila mengkonsumsi daging ini, maka timbul rangsangan syahwatku kepada wanita. Wa inni haramtu alayya lahma
Karena itu aku haramkan daging itu untukku. Dia mengharamkan daging karena daging berkontribusi untuk menimbulkan syahwat kepada perempuan. Kalau nisa itu sesungguhnya yang umum digunakan itu istri. Nisa hukum harthul lakum. Istrimu adalah sawah ladang buat kamu. Jadi ini terlalu ngebet untuk menghamba kepada Allah, sehingga seakan-akan memenuhi dorongan syahwat dengan cara yang halal itu tidak tergolong ibadah. Seakan-akan Allah tidak suka. Padahal syahwat itu tidak boleh dibunuh. Haram membunuh syahwat. Syahwat makan kita tidak boleh dibunuh. Tidak boleh. Bahwa ia perlu dikendalikan agar tidak nyebrang kepada yang haram, oh iya. Karena itu orang makan makanan halal itu ibadah, karena Allah perintahkan. Jadi Allah perintahkan untuk mengonsumsi apa yang ada di bumi ini, untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi ini halalan yang halal, thayyiban yang thayyib. Itu memang diperintah. Jadi kalau kita makan halal dengan menyadari ini taat kepada perintah Allah untuk melanjutkan kehidupan, supaya kehidupan terus berlanjut, badan kita sehat, kita bisa beraktivitas, maka makan dan minum itu ibadah. Hubungan seksual dengan yang halal itu ibadah. Tapi ini menganggap itu mengurangi penghambaan kepada Allah. Jadi Islam itu moderat, sesuai dengan fitrah. Fitrah kita itu diciptakan sebagai makhluk yang butuh makan, butuh minum, butuh hubungan seksual. Kalau enggak, nanti enggak berlanjut. Orang sak kebun sari tidak ada yang mau kawin, lama-lama ini kosong. Yang tua mati, yang baru enggak ada. Lalu fanazalat, maka turunlah ayat 87-88 Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, kalian jangan mengharamkan makanan-makanan baik yang Allah halalkan buat kalian. Wala ta'tadu, dan kalian jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Makan tapi jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu, makanlah oleh kalian, mimma razaqakumullah, dari apa yang Allah telah rezekikan untuk kalian. Halalan, nah ini yang halal, thayyiban, yang thayyib. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah.
alladzi antum bihi mu'minun, yang kalian beriman kepadanya. Ini moderat. Oleh Allah diingatkan, jangan sampai kemudian bandulnya terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Kalau terlalu ke kanan itu ibadahnya terlalu kuat sehingga mengharamkan yang halal. Kalau ke kiri ibadahnya lembek sehingga banyak yang haram-haram diterabas. Itu tidak bagus. Ini di kalangan orang Islam ada yang begitu itu, ada. Bahkan di dalam tafsir apa yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari itu disebut di antara sahabat yang punya kecenderungan bandulnya terlalu ke kanan itu ada namanya Utsman bin Mad'un, ada Abdullah bin Amr bin As. Mereka ini kata Ibnu Jarir hendak yatabattalu, mereka itu ingin mengebiri dirinya, ya. Bayukhsu, ya. Kemudian mau yatabattalu itu hidup sendiri, tidak mau menikah. Bayukhsu itu dan kebiri. Kalau sekarang kan katanya ada yang pakai suntik, ya, untuk pelaku pedofilia, ya, itu yang korbannya anak-anak kecil. Ini kebanteran nih syahwatnya ini, ya. Itu mau disuntik itu, ya, bisa tidur selama setahun atau 2 tahun tergantung dosisnya. Dibikin kepala perwakilannya itu tidak fungsi, ya. Tapi kalau dulu tabattul itu maknanya potong, ikhsa itu maknanya potong, ya. Kemudian wayal bisu al-masuh, lalu maunya itu pakai pakaian padri, pakai pakaian tenun yang kasar, pokoknya yang sangat buruk. Ya mungkin kalau zaman sekarang itu kain kafan, ya, mungkin itu yang paling jelek, ya. Entah apalagi ya, ada yang di bawah itu. Pokoknya cari yang paling jelek. Sing api haram. Maka turun ayat ini. Di dalam hadis juga dicatat sejumlah fakta bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meluruskan sikap sebagian sahabatnya yang cenderung berlebihan. Bab Nabi ini, Nabi kita itu punya sifat azizun alaihi ma anittum, ya. Dia merasa berat kalau ada sesuatu yang membuat kamu sempit, ya. Sesuatu yang membebani kamu. Jadi beliau ingin tuh beban umat ini ya tidak seperti umat dulu, ya, yang oleh Allah dibebani beban-beban berat karena mereka mengharam-haramkan sendiri, hanya dituruti, jadinya sulit. Nabi itu punya sifat seperti itu, punya sifat yang wikati terhadap umatnya. Jangan sampai umatnya ini berat, karena Allah sudah menyatakan Allah itu
Yuridu bikumul yusra, Allah menghendaki mudah buat kamu. Wala yuridu bikumul usra, dia tidak menghendaki sulit buat kamu. Jadi Nabi terhadap sahabatnya yang cenderung ke arah membebani diri dengan yang sulit, oleh beliau diluruskan. Di antaranya Abdullah bin Amr bin As yang tadi disebut oleh Ibnu Jarir. Abdullah ini cerita sendiri dia. Ya. Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As itu ayahnya itu lama itu menentang Nabi. Di belakang hari kemudian masuk Islam dan jadi panglima perang. Punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia ini sangat-sangat kuat bandulnya ke kanan. Ya. Pokoknya akhirat. Ya. Sampai dia menikah itu nggak ada dalam pikirannya. Yang ada itu malam itu salat malam, baca Quran, siang poso. Yang ada itu. Ya. Bertekad bangun malam dan berpuasa seumur hidup. Seumur hidup. Lalu Nabi menegur ini Abdullah bin Amr ini. Ya Abdullah, balagoni annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Aku terima berita, kabar kalau kamu itu shaimun nahar, pokoknya di siang hari selalu puasa. Wa qaimul lail, dan bangun sepanjang malam. Kata Nabi, fala taf'al, jangan berbuat seperti itu. Fa inna li jasadika alaika haqqan. Sungguh badanmu itu, tubuhmu itu punya hak yang wajib kamu penuhi. Jangan bebani dia dengan beban di luar kemampuannya. Wali ainika alaika haqqan, matamu itu, kedua matamu itu punya hak yang wajib kamu penuhi. Jadi kalau Allah sudah bikin ngantuk, sudah terasa dua kelopak mata ini yang kalau ditimbang cuma berapa gram, tapi kalau sudah ngantuk itu beratnya luar biasa, nggak bisa ditahan, ya, melek merem lagi. Itu kalau sudah ngantuk. Itu maknanya matamu sedang minta haknya untuk dipenuhi. Wa inna li zaujika alaika haqqan. Istrimu punya hak yang wajib kamu penuhi. Ini setelah dikawinkan oleh ayahnya Abdullah ini. Dikawinkan lalu tetap istrinya enggak direken. Dianggap aja, hanya konco di rumah aja. Dia tetap sibuk dengan poso dan bangun malamnya. Istrinya tidak direken. Nabi mendengar itu karena ayahnya lapor. Ayahnya lapor karena mantunya dia tanya, bagaimana dengan Abdullah? Nggih sae, Abah, sae, Abdullah sae. Manawi dalu salat, awan poso. Oleh iku aku wis ngerti, kata mertuanya. Wis ngerti iku kelakuan Abdullah mulai mbiyen. Cuma hubungan dengan kamu bagaimana? Nggih boten napa-napa. Dianggap hanya orang tambahan aja, nggak direken. Nah, lapor kepada Nabi, lalu Nabi panggil. Nabi kemudian menyatakan, sum wa aftir. Ya, kamu puasa ya, tapi jangan semua hari kamu tidak puasa. Aftir, kamu ada hari yang kamu tidak puasa. Dan Nabi menyatakan, min kulli syahrin salasata ayyam. Puasalah kamu setiap satu bulan itu 3 hari saja. Langsung dari 70 korting menjadi
3. Fadzalika shaumud dahr, kata Nabi. Itu sudah sama dengan puasa setahun. Kalau sebulan 3 hari itu sudah sama dengan puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena untuk satu kebaikan Allah balas dengan 10. Kalau 3 kali 10 kan sama dengan 30, kan sama dengan setahun. Lalu aku bilang kepada Nabi, kata Amr sendiri nih, inna bi quwwah, saya masih mampu ya Rasul. Kalau 3 terlalu sedikit, saya masih mampu lebih dari itu. Lalu terakhir Nabi bilang, fasum sauma Dawud alaihissalam. Kalau begitu ya sudah, kamu puasanya Dawud, puasa Nabi Dawud alaihissalam, yaitu sum yauman wa aftir yauman. Kamu puasa 1 hari dan kamu tidak puasa 1 hari. Mungkin kalau sekarang angel ini, ada orang yang Nabi yang ngerem, dia masih jaluk tambah ya. Tapi setelah beliau sepuh itu pernah menyatakan, ya laitani akhadtu birrukhsah, ya. Andaikan dulu aku menerima keringanan itu. Jadi andaikan aku menerima yang ringan itu, ya, artinya yang ringan yang Allah kehendaki itu sesungguhnya itu balasannya sudah sedemikian rupa. Kok sampai lalu yang disarankan Nabi dia masih jaluk tambah. Tuh, kecenderungan seperti itu ya terus sampai akhir zaman ada. Orang keliru menilai bahwa menikmati yang halal itu dianggap bukan ibadah. Karena itu tidur itu menjadi lebih baik ketimbang bangun tetapi dia buka apa. Zaman sekarang kan sudah orang bisa pilih-pilih untuk mendengarkan berita-berita bohong, lalu nanti di-share lagi ke konconya. Lebih baik tidur itu halal, tidak maksiat. Bangun tapi kerjanya maksiat. Sekarang peluangnya sudah makin ringan. Orang dulu kalau mau ngomong-ngomong itu soal orang lain, paling-paling yang dia kenal. Sekarang tuh yang tidak dia kenal, dia omongkan. Hanya terima gitu, nanti dia omongkan. Yang tidak jelas sumbernya dari mana, hanya bilang dokter dari Cina bilang begini, dokter bilang begini, tidak jelas itu, tidak jelas. Nanti di tempat lain dibantah, itu hoax, itu bikinan. Padahal kita sudah kadung nge-share ke grupnya nge-share lagi. Nah, itu kata Nabi, kata Quran di dalam surah An-Nisa. Itu nyatakan orang munafik itu, ya, itu kalau wa in ja'ahum amrun, kalau datang kepada mereka itu berita tentang suatu perkara, minal amni awil khaufi, baik berkenaan dengan berita keamanan maupun berita yang menakutkan, ya, ada'u bihi, orang munafik itu lalu menyebar-nyebarkannya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andaikan pengelolaan berita itu diserahkan pada Rasul
dicerahkan pada ulul amri. Tentu orang yang ingin tahu kebenarannya itu dia bisa tanya kepada Rasul dan kepada ulil amri, tidak kepada desas-desus yang itu sudah dari dulu begini-begini ini. Semakin akhir semakin nemen karena medianya ada. Jadi kalau mau masuk neraka sekarang tuh gampang. Karena Nabi pernah menyatakan kafa bil mar'i itsman, cukuplah dosa untuk seseorang itu dia tanggung bi ayyu haditsa bi kulli ma sami'a. Kalau dia bercerita tentang apa yang dia dengar, semua yang dia dengar dia ceritakan, semua yang dia ceritakan, itu aja sudah cukup untuk membeli tiket neraka. Itu dulu ya, cerita sekali mungkin sampai sini sudah stop karena orang ini tidak suka cerita-cerita. Tapi kalau sekarang namanya viralkan. Orang merasa itu ibadah, katut-katut juga dosen, ustadz, katut-katut yang begitu itu. Katut. Jadi yang masih waras ini ayo jaga. Karena kita ini adalah makhluk yang khotoun. Kita ini makhluk yang membuat salah. Kalau ada orang berbuat salah jangan disiar-siarkan. Perintah agama tutupi siapapun itu. Tugasmu datangi dia, kalau itu salah kasih nasihat, kalau enggak jangan diomong-omong no. Lebih baik kamu doakan, mudah-mudahan dia diberi kesadarkan oleh Allah untuk tidak mengerjakannya kembali dan mudah-mudahan diampuni dosanya. Karena sama, kita juga pembuat dosa. Sama, semua anak Adam itu membuat dosa. Jangan merasa lebih baik dari orang lain ya. Itu di antara sesama sahabat juga ada saling kontrol, saling mengingatkan ya. Seperti Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda. Dia berkunjung ke rumahnya, rumah Abu Darda, diucapkan salam. Oh, yang keluar itu bunyai Darda. Tapi Salman itu kaget ketika pertama kali bermain ke rumahnya, ternyata Abu Darda itu pakaiannya sangat buruk. Pokoknya buruk, itu bukan pakaian yang dia bayangkan mengenai orang seperti Abu Darda. Istrinya pakaiannya sangat jelek. Hingga nanya, "Masya'nuki ya Ummat Darda?" Ada apa dengan dirimu wahai Ibu Darda? Terus dia bilang to the point, yaitu saudaramu itu sudah tidak punya selera terhadap dunia. Wah, pokoknya pakaianmu nanti di surga. Pakaian yang pantas itu bukan di sini ya. Padahal Quran menyatakan siapa yang mengharamkan zinat Allah yang sudah Allah keluarkan li ibadihi untuk para hambanya. Siapa yang mengharamkan itu? Lalu Salman nginep. Salman datang, sahabat Abu Darda datang, lalu dia menyambut Salman, menyiapkan makanan, lalu Abu Darda menyatakan, "Saya puasa, silakan kamu yang makan." Nah, Abu Darda langsung memainkan jurusnya. Ini terlalu ke kanan ini. Terlalu ke kanan. Paling ini puasa bendino ini, kata Salman. Lalu, "Saya tidak mau makan kecuali kamu mau makan." Akhirnya Abu Darda ikut makan. Salman kemudian menginap. Nah, ternyata Abu Darda belum seberapa larut sudah bangun. Oleh Salman diingatkan, "Mau kemana? 6, tidurlah."
Jadi ini ada tamu yang mengendalikan tuan rumah. Setelah akhir malam baru oleh Salman dibangunkan. Kumilan. Sekarang bangun. Lalu mereka wudu lalu sholat bersama. Nah setelah sholat itu Abu Darda menyampaikan, ya akhi, sama dengan yang sampaikan Nabi itu, inna li rabbika alaika haqqan, sungguh Tuhanmu punya hak yang wajib kamu penuhi. Tapi wali badanika alaika haqqan, badanmu juga punya hak yang wajib kamu penuhi. Wali ahlika alaika haqqan, keluargamu itu punya hak yang wajib kamu penuhi. Istrimu itu punya hak yang wajib kamu penuhi. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikan hak kepada setiap pemilik hak. Itu ibadah yang diajarkan Islam. Hak Allah ya jangan kamu langgar, hak istrimu jangan kamu langgar, hak tetanggamu jangan kamu langgar, hak anakmu jangan kamu langgar, dan seterusnya. Berikan hak pada yang punya hak. Kalau kita ngutang, yang ngutangi punya hak untuk menerima kembali piutangnya. Berikan, jangan ngemplang. Nah, hidup itu seperti itu. Salman ini tidak dong. Dia datang kepada Nabi lalu curhat. Dari kemarin Salman begini. Karena berat itu Abu Darda dikendalikan Salman itu. Akhirnya Nabi memberikan komentar, Shadaqa Salman. Salman itu betul, kata Nabi. Jangan merasa untuk mendapat cinta Allah itu lalu puanya kemudian yang Allah halalkan kemudian enggak siap menerima. Oke, yang kedua, Nabi pernah mengharamkan madu untuk dirinya, tapi bukan karena dorongan untuk bersikap ekstrim, melainkan sekedar menyenangkan istri beliau yang cemburu. Ya biasa lah, walaupun istri Nabi itu juga orang, jangan dikira terus nggak ada apa-apa, sama. Makanya kita dikasih oleh Allah itu Rasul dari kalangan kita sendiri, supaya apa? Supaya kita bisa meniru. Loh, kalau malaikat tidak bisa niru kita itu, mati kalau niru malaikat, habis. Nggak makan, nggak minum, nggak kawin, habis. Iya, kalau virus nggak perlu kawin, cukup membelah dirinya jadi 2, jadi 3, terus belah jadi banyak. Lalu kalau kita nggak bisa, harus menikah. Nah ini sekedar untuk menyenangkan istri beliau. Itu di dalam hadis Al-Bukhari itu diterangkan bahwa Rasul itu ketika giliran di istrinya yang bernama Zainab binti Jahsh, ini sepupu Nabi dan mantan istri anak angkatnya, namanya Usama. Usama itu punya ayah namanya Zaid. Zaid ini budaknya Nabi, hadiah dari Siti Khadijah. Oleh Nabi dimerdekakan. Zaid punya anak namanya Usama. Zaid ini istri dari Zainab ini mantan istri Zaid, mantan istri anak angkatnya yang budak itu. Jadi Zainab tidak langgeng hubungannya dengan Zaid, lalu cerai, lalu oleh Allah diperintah untuk dikawini oleh Nabi. Ini untuk memutus tradisi yang menganggap bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Itu kalau ustadz zaman sekarang mikir-mikir itu, karena berlawanan dengan perasaan umum. Kok bekas
istri anaknya kok dikawini. Tapi ini untuk menegaskan bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Kamu harus ngasih contoh. Dan kebetulan Zainab ini sepupunya sendiri. Zainab itu sepupu Nabi. Itu di rumah Zainab dikasih minum madu. Aisyah, istri Nabi yang lain, ada Aisyah, ada Hafsah, itu mendengar itu. Lalu keduanya ini bahasa yang bersekongkol. Gini ya, nanti kalau Nabi kepada siapapun beliau datang, kita harus bilang begini, faltakul inni ajidu min kariha maghafir. Saya kok mendengar mencium bau maghafir. Maghafir itu getah manis tapi busuk baunya. Baunya gak enak. Jadi dia akan bilang, apa panjenengan kok bau nggih? Itu disuruh ngomong seperti itu. Bersekongkol ya. Nah, setelah Nabi datang kepada salah satu dari keduanya, ya karena mereka sudah bersepakat, lalu kalau mencium bau tak sedap, napa panjenengan makan maghafir? Lalu Nabi bilang, oh ndak, saya syaribtu asalan inda Zainab, saya minum madu di rumahnya Zainab. Jadi untuk ngetes Nabi ini bohong apa enggak. Ternyata Nabi enggak bohong, ya. Akhirnya lalu karena kelihatannya ini cemburu oleh Zainab dijamu madu, ya. Lalu Nabi menyatakan, kalau begitu saya tidak akan meminumnya lagi. Saya tidak akan meminumnya lagi madu itu. Itu untuk meredam cemburu aja. Tapi itu pun ditegur oleh Allah dengan menurunkan surah At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah disebut namanya di dalam Quran. Kalau Allah nyebut itu, kalau ya Isa, ya Adamu, itu disebut langsung namanya. Nabi Muhammad tidak pernah disebut langsung namanya. Lima tuharrimu ma halallahu laka. Kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan buat kamu? Madu halal kok kamu haramkan. Tabtaghi mardata azwajik, karena kamu hanya ingin menyenangkan istrimu. Wallahu ghafurur rahim, tapi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini tidak berlebihan, tapi karena ada begini, ya sudah, kalau gitu saya tidak akan minum madu lagi. Itu ditegur oleh Allah. Jadi urusan pengharaman itu nggak main-main. Nabi pun ditegur, walaupun Nabi tidak bermaksud untuk ekstrim. Ya. Yang terakhir, ya. Inna fil halali ma yuni adil haram. Sesungguhnya di dalam yang halal-halal itu ada kecukupan yang membuat orang tidak perlu berpaling kepada yang haram. Jadi yang halal itu sudah cukup. Kalau masih berpaling pada yang haram itu namanya melampaui batas. Cukup dengan istikharah yang halal, tidak perlu mengundi nasib. Mengundi nasib dengan bunyi, kalau dulu bil azlam itu dengan anak panah. Ini kalau sekarang kan bunyi tekek itu jadi tekek gelem, tekek gak gelem. Itu untuk ini arek wedok iku gelem nang aku apa enggak? Ketek apa ono tekek muni lalu gelem, ndak gelem, tekek gelem, tekek ndak gelem. Terus pas kena itu ndak gelem. Aduh, berarti arek iki gak gelem nang aku. Itu ngundi nasib padahal oleh Allah itu
sudah diajari istikharah. Ya. Cukup dengan laba niaga yang halal, jangan tempuh jalan riba. Tersedia hadiah lomba yang halal, jangan berjudi. Ada jalan nikah yang halal, jangan berzina, jangan liwat. Liwat itu perbuatan kaumnya Nabi Lut, homoseksual, atau kalau perempuan sama perempuan itu lesbian. Ya, lesbian. Kawin, jangan menempuh jalan itu. Ada madu, ada susu, ada minuman lezat yang lain, jangan menenggak minuman keras. Ada makanan thayyibat yang tak terhitung jumlahnya, maka jangan konsumsi yang khaba'ith, yang buruk-buruk jangan kamu konsumsi. Jadi kalau mau beribadah kepada Allah, terima yang halal ini, jangan haramkan, karena menikmati yang halal itu bagian dari ibadah. Jadi enak berislam ini. Sing penting jangan berlebihan. Itu aja, jangan berlebihan, itu tidak boleh. Ya. Oke, ini 3 item yang pagi hari kita bahas. Mudah-mudahan menguatkan kembali paham yang ada di pikiran kita untuk dapat kita pedomani dalam menjalani kehidupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, waktunya sudah lewat 6 menit. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.